warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil munqidhi minadh dhalal wa ala ashabihi wa alihi khairi al. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustaz, para hujjaj, segenap orang tua dan seluruh jamaah musalla al-jihad yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Sulamut Taufiq. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan. Salah Haji Romli. Pembahasan kita sudah sampai di halaman 84. Masih membicarakan tentang maksiat-maksiat yang harus kita jauhi. Inti dari ajaran Islam itu atau bagian pokok dari ajaran Islam itu cuma dua. Yang pertama fi'lul ma'murat, yang kedua tarkul manhiyat. Yang pertama melaksanakan semua perintah-perintah, dan yang kedua menjauhkan semua larangan-larangan. Kan yang bikin susah semuanya ini nih. semua melaksanakan semua perintah-perintah ini sudah kita bahas dalam bab-bab awal, bab-bab sebelum tawakuf kemarin, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan zakat. Ini sudah ada fi'lul ma'murat atau melaksanakan semua kewajiban-kewajiban, semua perintah-perintah. Nah, pembahasan kita masuk kepada tarkul manhiyat, yaitu meninggalkan semua yang dilarang. Semua yang dilarang bentuknya dalam pembahasan kitab Sulamut Taufiq yaitu berupa maksiat-maksiat. Kita sudah sampai maksiat farji. Kemarin sudah sampai maksiat tangan, mencuri termasuk maksiat tangan. Kemudian diantara maksiat tangan itu gosok misalnya, dan lain sebagainya yang sudah kita bahas. Maksiat farji, farji itu kelamin. Farji itu kelamin, ini termasuk pembahasan dari kitab Sulamut Taufiq dalam bab tarkul manhiyat atau meninggalkan semua larangan-larangan. Kita baca dulu di sini di halaman 84. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini. Amin. Wa min ma'asil farji az-zina wal liwatu wa yuhaddul hurru al-muhsanu dzakaran aw unthan birrajmi bil hijarati al mu'tadilati hatta yamuta wa ghairuhu bi mi'ati jaldatin wa tagribi sanatin lil hurri wa binisbi dzalika lirraqiqi. Ya, baru nomor 1 itu. Terjemahnya yang nomor 1, di antara kemaksiatan yang dilakukan oleh farji antara lain 1, berzina dan liwat. Liwat itu sodomi. Orang zina harus dihad. Tidak ada penjelasannya. Bagi laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, muhson istilahnya, dilempari batu dengan ukuran cukup hingga modar, hingga mati di situ. Sedang bila yang berzina belum pernah menikah, maka harus dihukum dengan 100 kali cambukan dan dibuang atau diasingkan selama 1 tahun bagi orang merdeka, dan bagi hamba sahaya atau budak setengah hukuman orang merdeka itu. Yang pertama tentang zina. Zina ini wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina ini melakukan hubungan, memasukkan atau iltiqaul khitanain, masuknya kelamin laki-laki, masuknya zakar ke dalam farjinya perempuan di luar hubungan nikah yang sah, namanya zina.
Rasulullah SAW mengatakan innallaha la yanduru ila innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala nanti, Rasulullah menceritakan inna zuna ya'tuna yaumal qiyamah, orang-orang yang berzina itu nanti hari kiamat itu datang dan farjinya atau kelaminnya nyala api neraka. Emang telanjang Ustaz? Telanjang semuanya di sana. Di akhirat itu nanti telanjang. Di akhirat ketika dibangkitkan itu telanjang, nanti setelah itu baru Allah berikan pakaian sesuai dengan amalnya. Telanjang. Jadi kita pada ngelihat di sini nanti pertama kali bangkit, artis-artis pada telanjang loh. Telanjang. Enak dong Ustaz, kagak nafsu. Kagak nafsu, boro-boro yang namanya kiamat. Orang lagi ada kebakaran coba nafsu kagak? Lagi ada kebakaran ada orang telanjang, cewek telanjang, nafsu kagak? Kagak nafsu, lagi panik, lagi susah-susahnya itu. Lagi sulit-sulitnya hari kiamat pada telanjang. Nah, orang-orang yang zina ini ya'tuna, kata Rasulullah, yaumal qiyamah yashtailu furujahum binnar. Farjinya ini nyala dengan api neraka. Nah, kemudian digiring ke neraka, dan di neraka itu sama malaikat Malik diperintahkan, malaikat Malik perintah malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah, ini orang-orang yang zina ini coba pakein baju. Bajunya bukan baju oranye, bukan. Bajunya baju besi. Bajunya baju besi, andai besinya besi yang udah menyala, andai besi itu ditaruh di gunung, itu pasti gunung bakal hancur. Itu untuk orang yang zina itu. Saking kerasnya larangan zina ini. Ini sabda Rasulullah yang menceritakan betapa zina itu sa'asabila fahisyah wa sa'asabila, itu adalah jalan yang paling buruk itu namanya zina. Ya kalau nggak mampu ya puasa. Kalau nggak mampu puasa, kalau mampu ya nikah, kawin. Itu caranya menghindari zina. Ini orang yang zina. Kemudian ada yang liwat. Liwat ini apa? Liwat ini mendatangi orang perempuan, baik halal, maksudnya nikah sah, maupun zina, maupun yang tidak nikah sah, dari dubur. Tahu dubur? Nah, mendatangi dari dubur namanya liwat. Makanya disebut dengan sodomi. Ini liwat. Tentang sodomi ini larangannya keras juga. Rasulullah SAW menyatakan innallaha la yanduru ila rajulin ata rajulan aw imra'atin fid dubur, ata rajulan aw imra'atan fid dubur. Allah tidak akan melihat, maksudnya marah, Allah murka kepada orang yang mendatangi perempuannya dari dubur atau mendatangi laki-laki dari dubur. Na'udzubillah. Orang yang mati dalam keadaan masih melakukan kebiasaan-kebiasaan sodomi liwat ini, maka nanti akan tinggal di kuburan cuma setahun doang, sebentar tinggal di kuburan. Setelah itu langsung Allah kirim malaikatnya kayak halilintar, ditendang sama malaikat itu, dia sampai kumpul sama kelompok atau kumpul sama kaumnya Nabi Lut. Kaum Sodom namanya, atau kaum Sodom, maka disebut dengan sodomi. Ini kaum yang pertama kali melakukan sodomi, namanya kaum Sodom. Ini orang-orang yang melakukan liwat, melakukan hubungan melalui dubur. Naudzubillah. Dikumpulkan dengan kaum Sodom, ditulis di jidatnya. Jidatnya tahu hitam tahu kagak? Pokoknya ditulis jidatnya, pokoknya ditulis Aisyah mir rahmatillah. Aisyah itu artinya orang yang udah putus dari rahmat Allah, udah nggak Allah sayangin, udah. Dikumpul sama kaum Nabi Lut. Ini orang yang masih dalam keadaan meninggal, masih dalam keadaan punya kebiasaan liwat itu. Naudzubillah. Ini liwat dan juga zina, termasuk maksiat farji, maksiat yang memang sangat ini benar-benar kita harus menjauhinya. Dan Rasulullah pesan-pesan keras sekali sini agar kita menjauhinya. Nah, kemudian ada beberapa penjelasan di sini yang juga diterjemahkan oleh mutarjim, oleh penerjemah. Ini orang yang zina harus dihad. Had itu apa? Had itu hukuman yang sudah dinas atau sudah ditentukan oleh Al-Quran. Had bisa berupa potong tangan, had buat mencuri. Pencurian yang sudah sampai nisabnya, yang sudah sampai seperempat dinar, maka sudah dipotong tangan kanan, kemarin sudah kita bahas. Nyolong lagi kaki kiri,
nyolong lagi tangan kiri, nyolong lagi kaki kanan, silang jadinya. Silang itu namanya had. Emang sudah ditentukan dalam Al-Quran, jelas sudah dinas. Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang nyolong laki maupun perempuan potong tangannya. Kalau sudah 1/4 dinar, kalau cuma 500.000 mah jangan. Kotak amal soal jihad misalnya, berapa Haji Romli jihad seminggu? Ada seminggu 7 juta. Ya pokoknya 700.000 misalnya diambil, nggak bisa potong tangan, belum sampai nisab. Ini namanya had, ada hadnya seperti potong tangan atau seperti rajam itu dilempari batu, ini namanya had juga. Atau cambuk juga ada. Cambuk itu buat zina dan juga buat yang minum minuman keras dan berzina, ini juga cambuk, namanya had. Harus di had itu hukum yang memang sudah ada dan dinas atau ditentukan secara pasti dalam Al-Quran, namanya had. Nah, selain had ada namanya ta'zir, hadirin. Ta'zir ini adalah hukum yang diputuskan oleh seorang pemegang ketentuan hukum atau hakim, kalau cara sekarang qadhi, ditentukan oleh seorang qadhi atau seorang penguasa misalnya yang memang memegang Amirul Mukminin seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, itu waktu itu pernah melakukan takzir dan had. Maksiat-maksiat yang hukumnya yang bangsa, maksiat-maksiat yang rupanya berupa maksiat yang ada hadnya atau ada hukumannya, ini kadang-kadang Al-Quran menyebutkan dengan fahsya. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Disebutkan bahwa di surat Al-Baqarah itu setan itu nyuruh orang untuk melakukan keburukan, wal fahsya dan kekejian. Bahasa Indonesia kurang lebih fahsya itu keji. Ada buruk, ada keji. Parahannya mana? Parahan yang keji. Yang keji ini fahsya. Fahsya istilah dalam Al-Quran ini adalah maksiat-maksiat yang ada hadnya, seperti zina, cambuk 100 kali atau rajam, mencuri, potong tangan, membunuh, dibunuh lagi, atau diat itu tebusan, nggak dibunuh lagi tapi harus bayar tebusan yang ditentukan dalam Al-Quran juga, yaitu membebaskan satu orang budak perempuan muslimah, atau kalau nggak bisa ya bebasin unta, 100 ekor unta, membebaskan atau menyedekahkan 100 ekor unta, namanya diat. Ini udah ada hadnya, udah ada hukuman-hukuman yang dipastikan dalam Al-Quran. Fahsya adalah maksiat yang ada hadnya. Nah, sedangkan maksiat-maksiat yang tidak ada hadnya, maka ini hakim menentukan dengan ta'zir. Ta'zir ini hukuman yang diputuskan oleh penguasa atau diputuskan oleh pemegang keputusan hukum seperti hakim atau qadhi, namanya ta'zir. Untuk maksiat-maksiat yang ada hukuman hadnya, maka harus dihad. Di sini had untuk laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, muhson istilahnya, bini punya, terus laki punya juga, dia punya suami, punya istri, punya, tapi masih zina sama orang lain, maka hadnya rajam. Apa itu rajam? Rajam itu disambitin pakai batu sampai mati, itu namanya rajam. Untuk yang muhson, untuk laki-laki atau perempuan yang udah punya pasangan, udah ketahuan salurannya ada, ya bisa tiap malam, ya seminggu paling, sebulan liburnya seminggu doang kan ya? Sebulan liburnya seminggu doang kan? Yang lainnya bisa full time misalnya, masih cari yang lain juga, maka hukumannya rajam, sambit pakai batu sampai mati. Dan wala ya'khudh bihuma rafatun, nggak boleh itu rajam itu nggak boleh di tempat tersembunyi, nggak boleh, harus di tempat umum. Orang yang lewat wajib nyambit, dan nyambitnya nggak boleh pakai batu cincin, nggak boleh, kecilan, nggak boleh juga pakai batu gede, nggak boleh. Jadi yang segenggaman segini, di sini mutarjim ukurannya cukup di situ 1 genggam lah kira-kira, 1 genggam. Nggak boleh terlalu gede juga, nggak boleh terlalu kecil juga. Kalau terlalu kecil kasihan, nggak mati-mati. Kalau terlalu gede juga nanti nggak ada pelajaran buat orang-orang yang lewat. Ini pelajarannya supaya orang-orang yang lewat ini
takut jera untuk melakukan zina. Ini yang muhson. Bagaimana kalau yang ghair muhson atau yang selain orang yang sudah punya pasangan? Orang yang selain muhson, muhson itu sudah nikah, istri punya suami, suami punya istri, dan dia orang merdeka. Maka selain itu, orang bujang misalnya, atau dia nggak punya bini, nggak punya suami misalnya, hidup sendiri, janda atau apa, pokoknya dia nggak punya pasangan, atau dia budak. Nah, termasuk yang ghair muhson ini budak. Kemudian zina, dia melakukan zina, maka hukumannya adalah cambuk, jilid, istilahnya dicambuk. Berapa kali cambuk? 100 kali dicambuknya. Ini untuk yang tidak punya pasangan atau untuk budak. Ya maaf, bukan budak, untuk yang tidak punya pasangan saja. Untuk yang tidak punya pasangan, maka 100 kali cambuk. Dan itu harus di depan umum. Harus di depan umum, supaya orang-orang yang melihat itu jerak, supaya orang-orang yang melihat itu bisa mengambil bisa mengambil pelajaran, agar jangan sampai terulang lagi, jangan sampai mengikuti itu. Jelas hadnya dalam Al-Quran, az-zani waz-zaniyatu fajridu thama kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah, 100 jilidan. Itu untuk 100 cambukan untuk orang yang zina, yang memang tidak punya pasangan. Kalau yang udah punya pasangan, parahan lagi tadi, rajam. Ini bedanya rajam dengan cambuk, atau bedanya zina muhson dengan ghair muhson. Nah, kalau hamba sahaya, budak, maka dia setengahnya orang merdeka. Setengahnya orang merdeka. Nah, maksudnya setengah orang merdeka di sini 50 kali cambukan untuk hamba sahaya. Oh ya, tambahan lagi satu di sini. Untuk yang berzina ini, yang dijilid atau dicambuk, kalau kan nggak sampai mati. Kalau cambuk 100 kali nggak mati. Cambuk 100 kali, setelah itu harus diasingkan. Harus diasingkan, jangan tinggal di kampung itu. Jamaah rahimakumullah, nggak boleh tinggal di kampung itu, harus diasingkan. Tagrib di sini istilahnya. Ini diasingkannya harus di tempat yang jauh. Pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Ali. Ini pernah melakukan pengasingan ini, diasingkan. Orang yang melakukan zina ghair muhson, setelah dicambuk diasingkan. Dan para sahabat ini mengasingkan pelaku zina ini fi masafatil qasri, atau kota yang sudah keluar dari jarak qasar. Kita tahu semua jarak qasar itu 85 km. Jadi nggak boleh diasingkan di Cipinang, nggak boleh. Belum 85 km itu. Gimana? Minimal Cikampek sono dah. Taruh di Kerawang, belum Kerawang. Taruh di mana ke, Indramayu ke, atau apa namanya? Ya, bukan Cirebon, itu yang pokoknya daerah-daerah yang memang sudah lewat jarak qasar. Indramayu udah lewat jarak qasar, yang diasingkan dari kampung itu. Ini juga sebagai pelajaran untuk orang-orang yang zina. Setelah dicambuk, disaksikan orang banyak, harus diasingkan selama 1 tahun. Nanti udah selesai 1 tahun, boleh balik ke kampungnya lagi. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat, memberikan sanksi mengasingkan pelaku zina, ini adalah sebuah dasar hukum. Artinya kita boleh mengambil hukum yang Rasulullah sebenarnya nggak pernah melakukan hukuman itu, tapi dilakukan oleh Sayyidina Umar, dilakukan oleh Sayyidina Ali, boleh, karena itu sunnah juga, namanya sunnah para sahabat. Rasulullah hanya menetapkan diasingkan, tapi kemudian prakteknya ini dilakukan oleh para sahabat. Nah, itu bisa dijadikan hukum. Hukum inilah yang disebut dengan ijma'nya para sahabat. Dalam hukum Islam itu ada sumber hukum yang pokok 4, hadirin. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga ijma'. Nah, ijma' ini adanya kesepakatan para ulama, setelah, atau kesepakatan para sahabat, yaitu ulama-ulama dari kalangan sahabat, orang-orang alim dari kalangan sahabat. Yang di Al-Quran tidak ada, kemudian yang di sunnah atau hadis tidak ada, tapi dilakukan oleh sahabat, maka itu boleh jadi dasar hukum. Contohnya tadi seperti mengasingkan,
Atau pernah juga Sayyidina Umar ini pernah menganulir potong tangan. Potong tangan kan udah had, itu udah jelas. Kalau potong tangan udah potong. Pernah oleh Sayyidina Umar digagalkan, nggak dilakukan itu karena memang kondisinya lagi paceklik. Ini sebuah, dan para sahabat saat itu setuju. Diamnya sahabat yang lain nggak pada protes berarti setuju. Itu namanya ijma. Yang seperti ini boleh menjadi dasar hukum. Jadi bukan cuma Al-Quran dan hadis saja, kita harus lihat bagaimana para sahabat itu menciptakan atau menyepakati satu hukum. Bagaimana setelah sahabat, murid-muridnya sahabat. Siapa muridnya sahabat? Tabi'in namanya. Tabi'in menetapkan hukum. Bagaimana tabi'ut tabi'in? Muridnya tabi'in menetapkan hukum. Setelah tabi'ut tabi'in itu siapa? Orang-orang ulama-ulama salaf seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah menetapkan hukum. Bagaimana Imam Malik menetapkan hukum bahwa amalan penduduk Madinah itu boleh dijadikan sebagai dasar hukum, diikuti. Ini namanya ulama salaf yang hidup setelah masa muridnya tabi'in. Nah, setelah itu kita melihat muridnya ulama salaf seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, jadilah imam-imam mujtahid. Ini yang disebut dengan sumber hukum. Jadi sumber hukum bukan cuma Al-Quran dan Sunnah aja. Kalau Al-Quran dan Sunnah aja, maka kita akan mengesampingkan sahabat, mengesampingkan ulama. Jadi kita nggak mau pakai mazhab jadinya. Kalau nggak mau pakai mazhab, jadinya sesat juga. Karena hukum itu bukan cuma Al-Quran dan hadis saja, bukan Al-Quran cuma Sunnah dan Sunnah aja. Ada ijma, kemudian ada kias, yang keempat yaitu kias. Ijma itu bisa ijma'nya sahabat, bisa ijma'nya ulama, seperti ulama yang hidup pada satu masanya masa tabi'in atau masa muridnya tabi'in, itu namanya ijma'. Atau bisa ijtihad atau kiasnya ulama-ulama setelahnya, seperti imam mujtahid yang empat, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Itu dasar hukum juga. Kalau ada orang nggak mau pakai mazhab, berarti ngajinya kurang, makanya ngaji, makanya saya mah nggak pakai mazhab Ustaz, pokoknya Quran sama terjemah dari Google aja. Terjemah dari Google, ya udah ente duluan. Ente duluan, sesatnya duluan. Nah, kalau kita tetap mengikuti ulama-ulama madhab itu yang punya dasar hukum yang lengkap tadi, perangkat hukumnya lengkap, ada 4 itu, kemudian ditambah juga dengan mempelajari dan juga mengikuti langkah-langkah ulama atau manhaj, metode-metode ulama setelahnya. Ulama setelah masa Imam Syafi'i dan seterusnya, ini diikuti. Ulama, pokoknya kita ngikutin ulama. Orang jelaskan, Rasulullah sebutkan al ulama warasatul anbiya, pewarisnya para nabi itu ya ulama. Makanya kita harus ngikutin ulama. Makanya kita ikut Nahdlatul Ulama. Emang harus kudu begitu. Kudu begitu, harus ngikutin ulama. Nggak bisa kita nggak pakai mazhab, nggak bisa. Nah, ketetapan hukum seperti ini had sudah ada dalam Al-Qur'an. Had untuk maksiat-maksiat yang memang berat, zina, mencuri dan lain sebagainya, had. Ada juga yang tidak ada hadnya di Al-Qur'an. Bagaimana tidak ada hadnya di Al-Quran? Kalau tidak ada hadnya dalam Al-Quran, maka kita ikuti pendapat-pendapat sahabat, pendapat ulama, dan pendapat ulama-ulama setelahnya. Ada yang di situ. Termasuk diantaranya takzir, itu kurungan. Yang pertama bikin penjara, hadirin, itu Sayyidina Umar. Ada takzir yang namanya kurungan. Zaman Nabi nggak ada. Di Quran penjara ada nggak? Nggak ada penjara di Quran. Di hadis nggak ada juga. Jadi bagaimana? Dibuat oleh Sayyidina Umar. Bagaimana para sahabat? Para sahabat sepakat, namanya ijma, boleh kita pakai hukum ini. Jadi penjara gimana? Ada dalam Islam. Orang yang yang ngajinya cuma Quran dan hadis saja, ya kekurangan mereka atau kekeliruan mereka di situ. Mereka menganggap bahwa sumber hukum cuma 2 itu aja. Padahal sahabat itu juga bisa dijadikan sumber hukum. Muridnya sahabat tabi'in bisa dijadikan sumber hukum. Kemudian muridnya tabi'in, atba'ut tabi'in bisa jadi sumber hukum. Ulama salaf bisa jadi sumber hukum, ijma'nya. Begitu juga imam mujtahid yang 4. Yang 4 ini bisa dijadikan sumber hukum. Karena memang sudah
sudah diteliti dan juga sudah mumpuni dalam segi keilmuan untuk bisa berijtihad. Kita nggak akan bisa berijtihad kecuali dengan syarat-syarat yang sangat lengkap, diantaranya hafal Al-Quran. Sini pada hafal Al-Quran? Alhamdulillah. Al-Quran hafal. Al-Quran ini doang hafal ya? Alhamdulillah Al-Quran. Alhamdulillah malah Al-Quran doang. Alhamdulillah Al-Quran hafal. Alhamdulillah malah Al-Quran yang hafal. Bukan dari awal ya, bukan. Hadis juga harus hafal. Minimal itu bisa pada tahap Al-Imam. Al-Imam itu artinya lebih dari 600.000 hadis harus hafal. Al-Hafidh seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani ini 600.000 hadis. Kalau Imam Bukhari Al-Imam dalam hadis namanya Imam Bukhari, Imam Muslim itu disebut Al-Imam, itu lebih dari 600.000 hadis. Nah, lebih lagi Imam Bukhari dan Imam Muslim aja yang sudah sebutannya Al-Imam, yang imam dari hadis, imam dari disiplin ilmu hadis, ini tetap ngikut mazhab. Masanya Imam Bukhari itu setelah Imam Syafi'i, Imam Muslim juga setelah Imam Syafi'i. Beliau ini aja imam hadis masih pakai mazhab karena memang merasa tidak mampu untuk menentukan hukum dari Al-Quran dan hadis, nggak mampu. Karena selain Al-Quran hadis harus menguasai bahasa Arab, harus menguasai balaghah, harus menguasai ya Al-Quran dari segi ulumul Quran atau dari segi ilmu-ilmu Al-Quran. Di Al-Quran itu ada kata umum tapi maksudnya khusus. Ada kata-kata yang sifatnya mutasyabihat atau kata-kata yang sifatnya itu samar. Nah, beliau ini para imam hadis merasa tidak layak untuk menjadi mujtahid, maka tetap ikut mazhab yang 4 itu. Imam Bukhari, Imam Muslim tetap ikut mazhab. Jadi sangat ketat, dan kita ikut mazhab juga. Nggak bisa kita hanya mengenalkan Al-Quran, hadis apa? Hadis Imam Bukhari. Lah Imam Bukhari aja pakai mazhab, kok ente nggak pakai mazhab? Jadi harus mengikuti ulama. Tetap ulama-ulama itu adalah para sahabat, muridnya lagi, dan seterusnya, yang memang mumpuni dalam segi keilmuan. Itu namanya ulama. Nah, kemudian yang berikutnya kita baca lagi di halaman 84. Wa minha ityanul bahaim walau malakahu. Yang dua nih. Tapi di situ nomornya 3 ya. Menyetubuhi binatang walau milik sendiri. Menyetubuhi binatang. Kurang kerjaan apa orang ini, nggak waras ini. Ya. Menyetubuhi binatang. Walaupun itu punya dia sendiri. Walaupun binatang itu binatang yang memang boleh dimakan dagingnya maupun enggak. Artinya nggak boleh dimakan maupun yang boleh dimakan, tetap itu namanya maksiat. Maksiat apa? Maksiat farji. Apakah di had? Tidak. Apakah ada had seperti cambuk itu? Nggak ada. Nggak ada had. Tapi bagaimana? Ada namanya takzir. Tentang takzir ini, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang memang oleh Rasulullah sejak kecil itu sudah didoakan, Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman agama yang sempurna dan juga berikanlah dia ilmu mentafsir Al-Quran. Sahabat Ibnu Abbas. Menurut sahabat Ibnu Abbas, untuk maksiat-maksiat yang tidak ada hadnya, maka itu boleh dilaksanakan takzir atau hukuman di bawah itu, di bawah had. Ya. Kalau tidak ada had, maka harus ada takzir. Jadi nggak boleh didiemin gitu aja. Nggak boleh. Seperti tadi, ya, menyetubuhi binatang. Ini nggak ada hadnya, nggak dirajam, nggak dicambuk juga, nggak potong kelamin juga enggak, tapi harus takzir. Takzir itu di bawah semuanya, di bawah had-had yang sudah kita kenal. Nah, kalau ada maksiat, ada orang melakukan satu perbuatan buruk atau kejahatan dan tidak ada hukuman hadnya di Al-Quran, bukan mencuri, bukan zina, pokoknya tidak ada hukuman yang dalam Al-Quran, maka harus ditetapkan takzir. Bedanya begini saudara, kalau had itu biasanya maksiat atau keburukannya keburukan yang fatal.
keburukan yang di Al-Quran disebutkan sebagai fahisyah, keburukan yang fatal. Itu had biasanya. Kedua, maksiat yang ada hadnya itu biasanya adalah sebuah kejahatan yang orang lain itu memang yang orang lain itu memang nafsu, atau memang orang lain itu punya keinginan untuk itu. Kayak zina, orang normal kan begitu ya, kayak zina. Artinya laki-laki normal pasti laki-laki normal pasti kalau diadepin perempuan itu bisa terjerumus, ini normal. Nah, adapun maksiat yang ukurannya tidak normal, tadi nggak waras kan, yang disebut binatang kan nggak waras, maka itu nggak ada had. Biasanya had itu adalah sesuatu perbuatan buruk yang memang keji, sangat keji, fatal, dan biasanya ini untuk pikiran orang normal, artinya dalam akal atau dalam jiwa dan akal yang sehat, yang normal, itu memang dia tertarik. Nah, sedangkan menyetubuhi binatang, ini pasti yang melakukan ini cuma orang yang nggak normal aja nih. Maka untuk orang yang nggak normal, ini adanya ta'zir. Ya, ada ta'zir. Jadi bagaimana? Nggak ada hadnya. Untuk orang yang menyetubuhi binatang itu tidak ada hadnya. Atas dasar ini juga ada orang misalnya, kalau minuman keras di Al-Quran bagaimana? Minuman keras ada hadnya. Orang yang minum minuman keras ini ada hadnya, dicambuk 80 kali. 80 kali cambukannya untuk orang yang minum minuman keras. Bagaimana kalau orang minum kencing? Minum kencing sendiri, gimana orang minum kencing sendiri? Apakah itu minuman keras? Nggak ada di Al-Quran. Terus bagaimana? Karena itu adalah perbuatan atau keburukan yang dilakukan oleh orang yang pikirannya nggak normal, maka takzir. Pasti yang tidak ada hadnya itu ada takzir atau ada hukuman yang ditentukan oleh hakim. Atas dasar ini juga ada orang, misalnya tadi kan menyetubuhi binatang atau minum air kencing sendiri. Ada orang dia menyetubuhi, mohon maaf, ini contoh-contoh yang ada dalam fikih. Dia menyetubuhi perempuan yang udah mati. Normal nggak tuh pikiran itu? Nggak normal. Tapi disetubuhin sama dia. Nah, kira-kira apakah hadnya sama dengan zina? Coba atas dasar tadi gimana tuh, saudara? Sama apa enggak? Enggak sama, karena orang kagak normal itu. Jadi bagaimana? Takzir tetap. Ada takzir. Jadi dihukumi zina atau tidak? Tidak, dihukumi takzir. Ya, takzir ini menimbang-nimbang. Hakim harus menimbang-nimbang bagaimana dampaknya, kemudian bagaimana segala macam konsekuensinya, bagaimana kondisinya saat si pelaku melakukan itu, bagaimana kondisi mayatnya, karena itu jadi pertimbangan juga. Karena hakim menentukan takzir ini dengan berbagai macam pertimbangan. Sama halnya waktu hakim menentukan ini misalnya, bukan hakim tapi Al-Quran dan fikih syariat menentukan barang yang dicuri lebih dari satu nisabnya mencuri yaitu 1/4 dinar. Ini pelakunya boleh dipotong tangan kalau barangnya disimpan di tempat penyimpanan, udah benar-benar ditaruh di rumah itu. Tapi kalau barangnya memang dia geletakin depan rumah, dikunci, tapi dia tahu padahal itu rawan, nggak dimasukin sama dia, dikunci itu, brankas taruh depan rumah. Nah, maka tidak bisa dikenai hukum potong tangan. Karena ada kecerobohan dari pemilik di sini. Nah, hakim dalam menentukan takzir harus mempertimbangkan ini semuanya. Harus mempertimbangkan semuanya. Kondisi saat kejadian, kemudian mempertimbangkan pelaku, mempertimbangkan korban juga dan segala lain sebagainya, maka keluarlah yang namanya hukum takzir. Takzir. Untuk keburukan atau perbuatan-perbuatan yang memang tidak ada hadnya dalam Al-Quran, maka ada hukum takzir. Takzir ini yang memutuskan pemangku hukum atau pemerintah, ini yang namanya takzir. Yang kita kenal di Indonesia seperti kurungan, seperti apalagi selain kurungan, yaitu macam-macam dari takzir juga.
Itu macam-macam atau bagian dari takzir yang ada dalam Islam. Ini sedikit tentang takzir. Nah, di Al-Quran itu selalu menyebutkan itu. Menyebutkan ada fahisyah, ada su. Salat kita ini bisa mencegah dari keduanya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahisyah yang buruk-buruk seperti zina, mencuri yang ada hadnya, insya Allah terhindar dengan adanya salat. Kalau salat kita benar. Begitu juga mungkar atau yang kadang disebut dengan su, keburukan yang tidak ada hadnya, seperti minum air kencing, kan orang nggak waras, atau maksiat-maksiat yang lain. Itu ada yang takzir. Salat kita bisa mencegah dari itu semuanya. Yang namanya salat mencegah dari fahsya wal munkar, dari keburukan-keburukan yang keji maupun yang tidak ada hadnya. Kenapa harus ada had dan kenapa harus ada takzir? Dengan harapan, apalagi had, kalau sudah ada had potong tangan, sudah ada had rajam, ini orang atau pelaku ini insya Allah sudah Allah ampuni dosanya. Orang zina, guermoson, atau dia memang nggak punya pasangan, zina, dicambuk 100 kali, insya Allah dosanya itu udah habis. Jadi di akhirat nanti nggak perlu lagi digiring sama malaikat Zabadiyah, nggak usah. Kenapa? Udah dicambuk di dunia. Enak nggak tuh? Orang yang muson, orang yang udah punya suami, punya pasangan, dia zina, rajam sampai mati. Nanti di akhirat udah nggak pakai sama malaikat Malik, ya, sama malaikat Malik digiring, ditendang, udah nggak pakai itu. Udah diampuni di dunia. Ini fungsi atau hikmah adanya had. Had itu untuk meringankan. Lagi pula hadirin, hukum Islam ini meskipun kelihatannya kelihatannya kejam, tapi sebenarnya untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas di masyarakat, supaya nggak ada orang yang kumpul kebo, supaya nggak ada orang yang merampas hak orang lain, maka ada hukuman potong tangan. Dan itu selain stabilitas dan harmoni, itu juga untuk meringankan dosa pelaku. Kalau pelaku sudah dihad, maka dosanya sudah hilang. Lagi pula meskipun kelihatannya seperti kejam, itu syaratnya sangat sulit. Kayak tadi, mencuri aja itu harus seperempat dinar ke atas dan harus di tempat yang memang disimpan. Kalau enggak ada kecerobohan dari pemilik, nggak bisa potong tangan. Zina ini bisa dihukum cambuk atau dihukum rajam kalau ada 4 orang saksi, laki-laki semua, 4 orang saksi, dan saksi ini harus melihat masuknya dzakar ke farji, seperti masuknya celak ke tempat celak. Tahu celak sifat? Sayyidina Umar kahada, harus melihat begini. Kalau nggak ngelihat, cuma remeng-remeng, nggak diterima kesaksiannya. Terus jadi bagaimana? Nggak ada had udah. 4 itu 1 nggak ngelihat, saya remeng-remeng, saya nggak ngelihat jelas, nggak jadi, udah nggak jadi hukum, nggak jadi ada hukuman had. Jadi memang sangat ketat. Hakim harus memutuskan apakah dirajam atau dicambuk. Ini harus benar-benar dengan persyaratan kesaksian yang valid, tidak bisa sembarangan. Pakai video boleh nggak? Nggak boleh, harus melihat langsung. Itu hukum-hukum Islam. Walaupun kelihatannya keras, tapi di situ ada jaminan, banyak jaminan tentang nyawa orang, jaminan tentang milik orang, jaminan tentang keturunan, supaya nggak ada kumpul kebo dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.